Saya di sini mengajar di kelas 3B dan selain mengajar sebagai guru, saya juga di sini diberi tugas sebagai operator SPS di sini. Iya. Izin bertanya ya Bu, apakah sebelum atau sesudah ujian dilaksanakan, Ibu melakukan analisis kualitas butir soal seperti menghitung validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya beda? Iya, soalnya kan kalau kita tidak menganalisis, kita nggak tahu ya kemampuan anak itu sampai mana dan materi mana sih yang belum bisa dipahami sama anak dan materi mana yang sudah bisa dipahami sama anak. Itu penting kalau analisis seperti itu. Jadi Ibu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap butir soal. Lalu jika sudah dianalisis, apakah dilakukannya itu secara manual atau pakai aplikasi-aplikasi seperti SPSS atau Microsoft Excel? Kalau di sini sih rata-rata pakai Excel ya, soalnya kan itu lebih mudah dan memang dari kurikulum dulu kan diberikannya Excel yang isinya itu sudah ada rumus-rumusnya, jadi kita tinggal masukin mana yang sudah tercapai, mana yang belum, nanti keluar hasilnya seperti itu. Ya. Ketika Ibu melakukan analisis dan juga menghitungnya secara Microsoft Excel, apakah Ibu ada kendala atau Enggak sih ya, selama kita punya data dan Excelnya juga nggak ada masalah, enggak sih. justru mempermudah? Mempermudah sekali ya. Soalnya kan nanti di situ sudah ada rumus mana yang tercapai, mana tidak kan, jadi enak. Jadi rumusnya itu sudah dari kurikulum. Iya, betul. Jadi kita Tinggal masukin datanya aja, namanya sudah ada, datanya ada, tinggal kita masukin aja ininya hasil siswanya seperti itu. Untuk guru SD itu berarti belum menggunakan kayak SPSS dulu ya? Belum. Iya, kalau di sekolah kami belum ya, tapi kurang tahu kalau di sekolah-sekolah yang mungkin lebih ini ya kayak swasta mungkin yang lebih apa sih namanya, yang lebih besar kan sekolahnya mungkin mereka pakai kayak gitu ya. Kalau di SD kita, SD kami masih pakainya Excel. Bagaimana sih cara kita membuat soal untuk peserta didik yang mungkin ada aja yang kemampuannya rendah atau langsung belajar kemampuan tinggi? Nah, untuk mungkin ada tutorial atau tips gimana caranya buat soal Ya, ini? kalau soal sih ya kita tidak jauh dari materi yang sudah diajarkan. Yang pertama sih kita harus bikin kisi-kisi dulu. Kalau sudah bikin kisi-kisi, nanti di situ kita jabarkan tuh kisi-kisinya, misalkan tentang materinya, misalkan tentang sudut. Nanti soalnya itu tentang sudut apa gitu. Jadi yang penting itu kisi-kisi dulu. Setelah kisi-kisi selesai, jadi barulah dibuatkan soalnya. Jadi satu kisi-kisi itu bisa, misalkan yang pertama nanti ini tuh untuk soal yang berberapa gitu, jadi beranak-anak gitu. Kisi-kisi dulu.